Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shaliqul wa'd. Amin. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها صدق الله العظيم. Sidang jemaah seluruh rahimahumullah, kembali kita berjumpa di pagi yang berbahagia ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu terus-menerus memberikan kepada kita tambahan-tambahan daripada ilmu agama. Karena umumnya manusia ini malas menuntut ilmu, malas menuntut ilmu karena sebab-sebab tertentu. Salah satunya adalah bermujahadah. Menuntut ilmu itu memang sangat-sangat berat bagi orang yang tidak ada keinginan yang kuat kepadanya. Tapi kalau ada orang yang diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah sehingga dia menjadi generasi-generasi ulama, maka tetap dia akan diberikan kemudahan-kemudahan kepada orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya bacakan tadi, bahwa wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena pembahasan kita pagi ini adalah perkara yang sunnah-sunnah, kita bukan perkara wajib. Perkara yang sunnah yaitu bab aqo, dari kata aqo, atau sering bahasa kita dengar aqiqah, yang sering kita dengar juga orang katanya hakiko. Jadi ada orang bilang hakiko itu, bilangnya hakiko. Jadi saya mengambil ketawa dengan hakiko. Itu hakiko itu berarti hakikat. Bukan pakai ha, tapi ain, hakiko. Jadi itu salah ucap, salah makna dalam bahasa Arab. Ada apa? Acara apa? Hakiko. Apa saya bilang hakikat? Hakikat apa? Karena dia belum pernah dengar, mungkin cuman dari kawan-kawan yang nggak tahu bahasa Arab sesungguhnya, maka dia bilang hakiko. Ada juga yang bilang hakiko, akikah. Nah, ini bahasa kita lagi kan? Bahasa kita jadi akikah. Acara apa ini? Akikah. Memang dia hampir mirip yang asli. Kalau yang aslinya adalah dari lafaz nahusorohnya nanti jatuh pada masdar, lafaz ketiga ketika pentasrifan. Jadi makanya jadi akiko. Kalau bahasa madinya berarti akko. Kalau yang tahu bahasa Arab dia paham. Nanti jadi madi, jadi mudhari, jadi soroh. Lafaz ketiganya itu jadi yang masdarnya jadi akiko. Jadi jangan salah ucap kita dalam masalah itu. Ini saya luruskan menjadi akiko yang betul, bukan hakiko, bukan akikah. Tapi kalau umum di masyarakat yang menjadi akikah.
acara akikah katanya. Jadi seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamlan hamlan famarrat bihi falamma afwata Allah rabbahum wa lanaitana as-salihah lanakunanna minasy-syakirin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah Jalla Jalaluhu khalaqa yang menciptakan kalian min nafsin dari jiwa wahidah satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa satu itu Allah menciptakan dari turunan Rasul Adam zawjaha istrinya. Khalaqa minha zawjaha falamma hamalat, ketika mereka sudah berkeluarga, sudah terjadi satu pernikahan, maka kata ulama pernikahan ini adalah penyatuan dunia dan akhirat, penyatuan dua insan yang dijadikan menjadi satu, jadi tidak bisa dipisahkan. Ini persatuannya, persatuan dunia, persatuan akhirat. Ketika sudah mengandung, dalam Al-Quran itu disebutkan, ketika istri tadi sudah mengandung, mengandungnya ini mengandung ringan. Falamma taghasyaha hamalan hamlan, ketika sudah mulai ada perasaan seorang istri ini berisi dalam kandungannya, maka kedua suami istri ini sudah mulai senang. Alhamdulillah, berarti kita akan mendapatkan anak. Bahkan yang ditakuti kata tafsir jalan lain dan Ibnu Katsir disebutkan di situ bahwa yang ditakuti apa ketika belum ada ruhnya bayi tersebut, dia tiba-tiba masih melahirkan bayinya. Yang pertama, ini dalam fikih ya, ini sudah masuk kepada bab fikih karena pembahasannya kan luas, bukan cuma sekedar apa namanya itu lahir sesudah begitu aja, tapi betul-betul ini bayi dipahami oleh orang tuanya. Makanya sebelum lahir itu maunya orang tua itu belajar fikih tentang bayi kalau lahir apa yang harus kita buat untuk dia. Maka ini yang pertama adalah sebelum bayi itu dimandikan sunnah diazan, sunnah diazan. Jadi hadis masalah azan ini hadisnya sahih. Hadisnya dua, masalah bayi diazan setelah lahir. Hadisnya dua. Saya simpulkan hadisnya itu cuma tidak usah lagi sebutkan bahasa kita dengar. Hadisnya itu perbuatan Rasul SAW kepada cucunya yaitu Hasan Hussein. Ini dilihat oleh langsung seorang sahabat namanya Rafi'. Sahabat ini dia melihat, saya melihat Rasul SAW, beliau mengazankan Hasan dan Hussein di telinga mereka. Jadi telinga sebelah kanan, azan sebelah kanan, dan diikomati sebelah kiri. Insya Allah tidak akan diganggu oleh setan. Jadi anak itu tidak akan diganggu oleh setan sampai besar, tidak diganggu oleh iblis atau setan. Dan supaya pelajaran tauhid adalah merupakan suara pertama kali yang masuk ke telinganya. Jadi ketika kita azan bayi itu atau ikomatkan bayi itu kan ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar, ada Muhammadur Rasulullah, ada hayya 'alas shalah, ada hayya 'alal falah. Jadi semua menuju semua kepada ajaran-ajaran yang baik. Utamanya adalah tauhid, yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih bayi itu, anak itu sudah mendengar kalimat Allah. Baru lahir
sudah langsung dia tahu siapa Tuhan. Karena la ilaha illallah adalah maknanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dibacakan doa. Jadi pertama diazankan sebelah kanan dan diqomati sebelah kiri, ini hadisnya jelas. Kemudian yang kedua dibacakan doa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Quran surat Ali Imran ayat 36. Ini kisahnya ibunya Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam kan berdoa. Dia bilang, anak ini saya akan taruh di Masjidil Aqsa itu. Mau dijadikan khusus untuk anak yang soleh, anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doanya termasuk salah satunya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yang artinya sungguhnya aku berdoa kepada Allah supaya engkau dan seluruh keturunanmu ke belakang nantinya dijauhkan dari iblis dan setan. Ini dibacakan pada telinga kanan supaya anak tadi dijauhkan dari iblis dan setan. Kemudian yang berikutnya adalah dibacakan juga surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar pada telinga kanan, supaya tujuannya kata ulama di sini adalah supaya anak itu tidak melakukan atau tidak ditakdirkan untuk berbuat zina. Jadi di telinga kanan bayi ketika dia lahir itu kita tiupkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti anak itu nantinya insya Allah menjadi orang yang mulia, karena ayat yang kita baca adalah ayat kemuliaan, keunggulan. Kemudian yang berikutnya diolesi dengan kurma. Ya, diolesi dengan kurma. Jadi ini kalau di zaman Rasul SAW yang dilihat oleh sahabat dalam hadis tersebut, bahwa Rasul SAW nama sahabatnya itu Abu Musa. Kata Abu Musa, saya lahir anak. Kata Abu Musa, saya bawa kepada Sayyidul Mursalin, Rasul anak saya udah lahir. Rasul pegang, habis itu Rasul doakan, habis itu Rasul mentahnik. Jadi ada istilah ketika bayi lahir itu ditahnik. Apa itu tahnik? Tahnik adalah memasukkan kurma yang sudah dihaluskan oleh seorang ke dalam langit-langit bayi atau ke mulut bayi, kurang bahasanya lebih gampangnya. Tapi lebih afdol lagi digosokkan di langit-langitnya bayi tadi, sehingga nanti manisan tadi itu atau kurma tadi ada yang tertelan oleh bayi tersebut. Maka di sini disebutkan kurma dikunyah terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke mulut bayi dengan menggosokkannya ke langit-langit mulut, sehingga ada sebagian kurma yang tertelan. Kalau tidak ada kurma, maka pisah dengan makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api. Tidak dimasak dengan api. Sebagusnya, seyogyanya dijadikan orang yang soleh agar si bayi mendapat barokah dengan menelan ludahnya. Ini sebagusnya yang memasukkan tadi itu ke dalam mulut itu orang soleh. Kenapa ini dikatakan orang soleh? Padahal di situ kan dalilnya yang buat itu Nabi. Kenapa boleh orang soleh? Karena Nabi itu
bosnya orang soleh. Kalau kita mau berkata siapa bertakwa, yang paling bertakwa itu Nabi. Tapi apakah umatnya nggak ada yang bertakwa? Kan nggak mungkin. Karena Allah bilang aja puasa aja ada orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Berarti ada orang soleh itu. Maka ulama menyimpulkan satu di belakang bahwa seyogyanya kalau ada ustadz, ulama atau orang soleh, dialah yang memegang bayi tadi serta mendoakannya dan memasukkan korma tadi sedikit ke dalam langit-langit bayi tadi, sehingga nanti korma itu ada yang ditelannya menjadi berkah untuk anak tersebut. Nah, ini kelebihannya tahnik namanya. Ini tahnik itu bahasa Arab, mentahnik bayi. Kemudian berikutnya adalah, nah ini tadi diakikahi, diakikahi dengan menyembeli 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Persyaratan kambing yang digunakan akikah sama dengan kambing untuk korban, dan hal ini dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Kemudian yang berikutnya diberi nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda, innakum tad'una yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguhnya di hari kiamat kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian dan nama-nama bapak kamu sekalian, maka buatlah nama yang baik bagi kamu sekalian. Adapun nama yang paling baik, ini hadis ya, adapun nama yang paling baik adalah Abdullah atau Abdul Rahman. Kemudian Abdul yang dirangkai dengan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Abdul Mu'in atau Abdul Harith atau Abdul Mukmin atau Abdul Jabbar atau Abdul Aziz, terserah yang disambung dengan Abdul dirangkai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya nama yang bagus lagi adalah Muhammad. Nama yang bagus adalah Muhammad. Kemudian nama yang bagus lagi adalah Abdul Razak. Kemudian nama yang bagus lagi adalah Ahmad. Ahmad juga bagus. Atau nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi juga bagus. Misalnya Idris, Yahya, Musa, Isa, itu bagus. Nama-nama anak yang kita kasih. Jangan nama anak kita jelek. Ada orang yang pernah kita dengar, misalnya ini informasi yang dia pernah dengar bahwa nama itu harus kita ambil dari Al-Quran, sehingga dia jadi dapat lafaz Fir'aun. Anak kita dikasih nama Fir'aun, dia kan tidak tahu apa itu Fir'aun. Nah inilah kalau kita jadi bodoh, ya kan? Sehingga nggak tahu nama anak kita, sehingga setelah itu terakhir diganti sama orang lain. Bu, jangan Fir'aun nama anak ibu. Fir'aun itu nama orang dilaknat Allah. Oh, astagfirullahaladzim, dia bilang, saya nggak tahu. Nah itulah, ganti. Kalau bisa lawannya Fir'aun itu Musa aja nama anak ibu, itu bagus. Musa itu nama Nabi kan. Jadi para Fir'aun yang bagus Musa. Musa itu nama Nabi. Ada nama ulama Musa namanya. Kemudian digarisbawahi, dan bagi yang tidak mampu akikah dengan kambing disebabkan fakir atau miskin, hendaknya mengikuti kaulnya Ibnu Abbas yang memperbolehkan akikah dengan menyembelih hewan halal semampunya seperti ayam, itik dan bebek. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, bayi yang tidak diakikahi sementara orang tuanya mampu, kelak di hari kiamat Allah Jalla Jalaluhu tidak diberi izin untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda bahwa anak yang lahir atau ulam itu anak bayi, itu rohinatin, dia tergadaikan. Dia tergadaikan kalau tidak diadakan akikah untuknya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini hadis riwayat Ahmad.
karena Imam Ahmad ini perawi hadis. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Kan bayi di akhirat dia beri syafaat sama orang tuanya. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi abwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Di hadis lain, ketika orang tuanya udah di neraka, bayi ini kan suci, gak ada dosanya, makanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan, ya Allah, itu kan bapak saya. Lalu kenapa dengan bapak? Tarik dia masukkan ke surga. Masuk surga bapaknya. Karena pengakuan anaknya tadi, sebab anaknya itu anak yang suci, bersih, gak ada dosanya. Maka dia bersyafaat kepada orang lain. Baik bersyafaat. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak diakikahi, maka dia masih tetap belum tergadaikan. Dia harus diakikahi dulu. Sehingga ulama banyak beda pendapat. Akikah jatuh pada hari ke-7, kalau nggak bisa 14, kalau nggak bisa 21. Kalau nggak bisa ya seterusnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia balik. Masih tanggungan orang tua sampai balik. Ketika dia sudah balik, sudah mencari nafkah sendiri, hidup sendiri, atau sudah berkeluarga, kalau memang belum diakui orang tua, kewajiban orang tua sudah selesai. Cuman kalau dia mengakui dirinya, tetap masih bisa. Begitu pendapat ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan dalam Imam mazhab Syafi'iyah, masih membolehkan mengakikahi diri sendiri kalau memang dulunya belum diakikahi orang tua. Jadi ini lebih kurang penjelasannya. Kemudian ada lagi satu terakhir ini, mencukur keseluruhan rambut bayi pada hari ke-7 kelahirannya setelah diakikahi. Kemudian disunahkan bersedekah emas atau perak seberas rambut yang dicukur ataupun dengan nilai kurus. Jadi sunnah juga mencukur seluruh rambutnya. Jangan dicukur setengah. Pas lahir hari ke-7 dikasih nama, kan sunnahnya dikasih nama, diakikahi, dicukur rambut. Pas hari ke-7 kita cukur juga rambut tapi setengah ya. Itu nggak sunnah. Itu namanya koza. Koza itu menggundul setengah, setengahnya lagi tidak digundul. Kalau memang digundul semua, kalau dipendekkan semua. Kalau memang mau dipanjangkan kalau laki-laki batasnya sampai bahu. Tapi kalau bayi tadi tetap digundul semua. Rambutnya ditimbang pakai kiloan. Kalau 1 kilo hargai emas kalau memang kaya, kalau miskin hargai perak. Kan kayak gitu. Kalau emas kan mahal, 1 gram 700.000 gitu kan. Kalau memang kaya nggak apa-apa. Kalau rambut dari bayi tebal mungkin bisa 10 gram, 10 kali 7 juta juga, ya kan? Tapi kalau perak kan murah. Ada yang tahu harga perak? Kalau tahun lalu saya lihat perak itu 1 gram 13.000. Kalau tahun ini belum tahu, ada saya cari harga. Pada berbeda-beda, tapi nggak tinggi kalau perak, harganya pun santai, sedang. Misalnya kalau ada 1 ons, nanti berapa gram itu? Dan hargai saya berapa? Disedekahkan kepada orang miskin. Pokoknya yang berhak menerima sedekah siapa? Mau taruh di masjid, karena sedekah itu kan nggak mesti di mana. Kita sedekah untuk pembangunan masjid juga bisa, tergantung lihat kita. Ini rambut bayi, sunnahnya seperti itu. Kemudian penyembelihan kambing tadi juga itu kita bagi-bagikan kepada tetangga. Tulang-tulangnya kalau bisa jangan dipotong-potong, sunnahnya. Tulang-tulang kambing tadi itu kalau bisa dimasak seperti itu, habis itu baru
dibagi-bagi kepada tetangga. Apakah pembagiannya itu digulai dulu, itu tergantung yang punya. Kalau dimakan sendiri bisa kita makan juga untuk sendiri, bisa. Tapi kalau umumnya kalau di tempat kita atau di Indonesia ini biasanya kalau akikah itu kan diundang kawan-kawan, diundang tetangga, diundang saudara dan lain sebagainya, kemudian kita makan bersama sekalian hari potong rambutnya. Itu semua dia buat. Kalau di daerah lain seperti di Arab sana, mereka disembelihnya sendiri, habis itu dibagi-bagi, udah selesai. Kami kadang sering juga kedatangan ke pondok itu orang memberikan akikah untuk pondok. Jadi kita bagi-bagikan aja, kita makan sebagian, kita kasih yang punya sebagian kalau dia mau, habis itu kita bagi-bagikan kepada orang lain. Karena dia bukan wajib, jadi karena sunnah. Jadi seperti itu. Jadi bayi yang baru lahir diberi nama yang bagus, dipotongkan kambing. Makanya kalau udah ada tanda-tanda melahirkan, disiapkan memang uang untuk acara syukuran istilahnya. Itu kan akikah itu sebenarnya syukuran, kita mendapatkan nikmat dari Allah, dan supaya orang tahu bahwa pernikahan kita ini sudah mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah dengan hadirnya seorang bayi. Orang pun tahu ini bukan anak haram, ini adalah anak yang dihalalkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika bayi itu sudah lahir, jadi orang tuanya siap siaga, jangan nanti ketika itu malah mencari utang. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang belum akikah untuk pribadinya nggak ditanggung lagi orang tua. Kalau memang sudah mampu ya, kalau kita udah mampu, udah tua begini, udah mampu kita, ada usaha kita bisa beli kambing harga 1,5 juta, sembelih aja sendiri, habis pagi-pagi, kan niatnya yang penting. Itu boleh. Karena dulu orang tua nggak sanggup, fakir atau miskin. Karena dulu kan dan tahu lah kita orang tua kita bagaimana di semua ini. Jadi sekarang mungkin kita udah sanggup, ya bisa, masih boleh. Nggak sampai dibatasi, nggak boleh. Walaupun hukumnya itu sunnah. Cuman yang mengubahkan itu Imam Hanafi, mazhab Hanafi, akikah itu mubah. Mubah maknanya dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak berdosa. Berdosa. Kalau yang tiga lagi, ulama yang tiga lagi mengatakan sunnah dilakukan. Walaupun ada hadis juga Nabi SAW bersabda, Nabi nggak suka dengan Nabi sendiri bersabda, Nabi nggak suka dengan akikah, menyembelih kambing. Ternyata waktu itu kejadian kepada yang tak suka Nabi, maksudnya untuk orang musyrik, karena kelakuan mereka itu kan tidak karena Allah, karena kemusyrikannya, maka Nabi nggak suka. Bukan di situ, tapi dilihat ketika Nabi SAW menyembelih kambing untuk cucunya. Ketika lahir cucunya, disitulah contoh yang paling ideal yang kita pakai hari ini dalam hal penyembelihan akikah untuk anak yang baru lahir. Insyaallah demikian. Mungkin ada yang bertanya. Waktu kita ini hampir 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya Ustaz, akikah bagi yang orang tua tadi kan, jadi macam kita tadi mungkin dulu orang tua kita kan tidak sanggup atau kurang mampu, jadi akikah kita macam kita kenal kayak gini apa langsung ya macam Ustaz bilang, apa langsung kita antar pesantren atau juga kita adakan macam acara di rumah tadi. Yang kedua Ustaz, seperti biasanya ketika
akikah anak-anak bayi ada yang dibawa ke masjid, apa namanya, turun tanah apa turun tarai atau dari bahasa kita itu. Jadi yang saya dengar dari Ustadz itu belum ada yang disampaikan itu. Apa memang ada juga dalilnya atau sunnahnya itu? Nah, itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau akikah seperti yang saya sampaikan tadi untuk orang yang sudah dewasa atau sudah mapan, sudah ada kemampuan, itu kan seperti saya sampaikan bahwa hukum akikah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi tidak mesti kita buat acara besar-besaran di rumah, nggak mesti. Bisa kita berikan kepada seseorang untuk membelinya dan membagikannya, atau seperti tadi kita antar ke pesantren juga itu bisa. Nanti kita titipkan kepada ustaz atau santrinya, apakah mereka masak, nanti kita bilang kembalikan saya ke rumah 1 mangkuk. Ini akikah yang sifat sunnah, jadi tidak lepas dari kesunahan perjalanan nanti prosesnya itu. Jadi nggak masalah kalau kita mau berakikah di rumah, kita undang orang misalnya acara apa ini doa akikah saya, itu nggak masalah walaupun ada aneh yang dilakukan, tapi itu tetap bisa kita buat di rumah. Kalau pakai syukuran hari lahir saya kan gitu. Bisa juga datangkan mungkin ahli masjid atau diumumkan pas hari Jumat atau pas habis sholat maghrib ada makan bersama di rumah. Ya, saya ada dibeli kambing kan. Kita di sini memang nggak umum dibeli kambing itu. Kalau di Arab biasa orang hampir tiap hari di rumah yang dibeli kambing. Karena mereka tiap hari makan daging. Kita ada tempat kita nggak umum. Karena dalam hadis disebutkan kan kambing yang kita sembelih itu sunnahnya adalah dibagi-bagikan kepada tetangga, kaum kerabat, dan juga handai tolan semuanya. Kan gitu sunnahnya. Sunnahnya kan seperti itu. Kalau kita di simbol ini ya mungkin akikah itu kan kita undang ke semua orang, kita masak dulu, habis itu kita undang semua ke rumah, sekalian orang menengok bayinya. Nah kemarin ada di Kolot itu saya juga diundang pas dulu, cuma siapa yang sebelah kiri yang jual-jual ayam beli kelapa sawit yang baru itu. Nah itu akhirnya terakhir saya pula disuruh berdoa, ya kan? Yang kalau dulu karena nggak ada rupanya imam masjidnya, apa saya udah pindah kemari ke masjid, akhirnya saya pula disuruh doa, kan? Saya bilang mana imamnya ini, dapur ustaz, saya lah doa, terakhir saya pula yang doa di situ. Jadi terserah kita, ada yang hukumnya sunnah bukan kewajiban. Kalau kewajiban mungkin ada ketetapan khusus. Kalau berdosa kita kalau salah nanti kan, kalau kesunahan kan tidak masalah. Intinya dibagi-bagi, itu intinya kan. Inti dari penyembelihan tadi kita bagi-bagi, kita makan dan kita bagi-bagi sebagai sedekah. Kemudian yang kedua tadi apa? Pertanyaan lupa. Ya, turun tanah atau tarai itu dari 20. Saya juga terus terang belum tahu dalilnya. Oh itu. Mungkin ada ustaz kita yang tahu dalilnya. Belum dapat saya dalilnya. Mungkin kebiasaan atau adat. Karena yang disunahkan tadi ketika lahir kan didoakan tadi kan. Udah lahir ada beberapa tadi yang disebutkan itu lahirnya bayi apa namanya diazankan kanan dan kiri sesuai dengan yang dilakukan Rasul kepada cucunya. Kemudian dibacakan doa ini uridzuha bika wa dzurriyyataha, kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian tahdik memasukkan tadi kurma tadi kalau bisa orang taat orang soleh
atau siapa aja boleh, nggak ada masalah itu, keluarganya mungkin. Kemudian diakikahi. Jadi itulah, nggak tahu, nggak masuk dalam sunnahnya, maksudnya ketika dibawa keluar niatnya turun tanah, nggak ada di sini seperti kan, tidak. Beradat ya, berarti adat seperti itu. Ya kalau yang ada tambahan tadi kan, kalau nggak mampu kami itu kalau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti sahabat Nabi, ya, ulama di zaman sahabat Ibnu Abbas. Dia memperbolehkan akikah dengan menyembelih hewan halal semampunya. Kalau memang kita nggak mampu kambing, udah darurat ya, mungkin ada ayam, ada bebek, ada itik, ada mungkin burung pipit, ya kan? Seperti itulah yang kaulnya ini lebih kurang. Kalau memang itu nggak ada, ya sah-sah saja. Kalau menurut beliau, karena jangan membebani orang tua. Kalau memang nggak ada kambing, ya ini ada ayam, masih ada jantan, ya sembeli kan, rasa syukur di hari ke-7, begitu lebih kurang maksudnya. Oke. Baik, ada yang lanjut pertanyaannya? Pak, dulu kan bapak-bapak dulu kurang ilmu Pak. Jadi kadang-kadang sebetulnya mampu mereka Pak, karena waktu dulu banyak cengkeh Pak. Ya. Jadi sebagian belum diakikah karena nggak ada ilmu Pak. Nah, orang tuanya mampu. Sekarang ini kan anak-anaknya udah mendengar bahwa akikah itu sebagian dari sunnah Nabi ya Pak kan. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu tadi, padahal banyak anaknya Pak, sekitar 8 lah, 9. Semuanya tidak berakikah. Bagaimana, apa harta orang tua yang ditinggalkan yang banyak ini dijual untuk akikah anak-anaknya? Sementara anak-anaknya udah tua-tua, udah umur 30, 25. Mohon pencerahannya Pak. Jadi seperti sudah saya sebutkan dari awal, bahwa untuk orang tua kesunahan yang dituntut oleh Allah kepada orang tua, rahim artinya supaya anak itu tergadai. Rahim tergadai itu umurnya anak sampai dewasa, itu batasnya. Jadi dari bayi sampai dewasa, orang tua itu masih ada kesunahan, bukan kewajiban ya, kesunahan, karena hukumnya kan sunnah, kesunahan mengakikahi buah hatinya tadi. Namun di sini disebutkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akikah masih jadi tanggungan orang tua, khususnya sang ayah, hingga ada itu balik, sampai ada itu balik. Apabila sudah dewasa, akikah menjadi gugur. Kalau sudah dewasa, akikah itu gugur dari orang tua tadi, itu kesunahan orang tua mengakikah itu gugur. Nggak ada lagi, ya gugur sudah selesai maksudnya. Nggak ada tanggung jawab. Akan akikah menjadi gugur, tetapi si anak boleh untuk mengakikahi dirinya sendiri kalau anak itu nantinya menjadi orang yang kaya. Tapi kalau miskin kayak bapaknya juga kemarin, ya imbang-imbang. Orang tua nggak bisa akikah kan disebabkan daripada nggak punya harta, itu pertama. Sekarang ada harta, dia nggak tahu hukumnya, sama. Karena orang kalau nggak ada ilmu, dia berdosa, ya bisa jadi dimaafkan Allah ya di akhirat. Orang nggak sholat, soalnya saya nggak tahu, maafkan Allah nih. Cuma ada tuntutan lain nanti. Kenapa kamu nggak belajar? Nah, itu satunya nanti repotnya. Nggak ada ulama. Kalau itu mungkin nggak tahu lagi cara. Ya Allah, nggak ada ulama di kampung saya, nggak ada ustadz, nggak ada, semua jahil di kampung itu. Nah, itu Allah maafkan dia. Jadi orang tua kita itu dimaafkan Allah.
Kalau memang mereka pertama jahil, yang kedua memang miskin menurut ekonominya, itu walaupun anaknya mungkin 10, ya tetap dimaafkan oleh Allah. Insyaallah. Ada satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hanya pertanyaan simpel ya. Tapi bagi saya penting ya. Karena literatur bacaan saya sangat terbatas. Ya. Jadi yang tahu saya, hukum itu kan ada kena keliru 5. Hukum itu kalau perintah keras, kalau perintah Wajib. Wajib, sunat, mubah. Kemudian kalau larangan itu ada larangan kerasnya haram, kemudian di bawahnya itu makruh. Tapi dalam keseharian saya mendengar ini apa hukumnya sunnah saja itu, bukan wajib. Sedangkan hukum itu bukan sunnah, sunat. Nah, sebenarnya menempatkan kata ini sunnah atau sunat? Ya, sunat. Karena ini mungkin ada juga kalau di kampung saya dia bertanya itu pura-pura dalam perang. Saya betul-betul ini daripada pura-pura sudah tahu. Itu kalau saya berbahaya itu kalau pura-pura tidak bertanya, pura-pura sudah tahu. Jadi yang mana sunnah atau sunat? Karena kita kalau ditanya orang apa hukumnya ini bang, itu sunnah bukan wajib. Padahal pengetahuan saya sunat. Ada juga sunat itu sunat Rasul. Itu ini mengklirkan ini hal-hal kecil saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara garis besar, sunnah dengan sunat itu sama. Sunnah dengan sunat itu sama. Cuma kalau sunnah itu masih global. Kalau kita bilang apa itu sunnah? Sunnah itu bisa jadi wajib. Kalau sunat itu kan dari bahasan fikih, nanti jatuhnya ke bahasan fikih. Ya, bahasan pendalaman agama sudah didalami betul-betul. Tapi kalau dia sistemnya masih umum, namanya sunnah. Dan lebih enak dibilang sunnah, karena ada satu kitab saya dapatkan itu memang situ dibagi itu sunnah itu dibagi. Saya udah lupa ada 3 pembagiannya. Cuman intinya sunnah itu sebagaimana yang ditulis ulama seperti Imam Abu Dawud Tirmizi, itu kan ada Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud. Dia menyebutkan bahwa hadis itu disebut sunnah semua. Jadi semua yang hadis itu namanya sunnah Abu Dawud. Ya seluruhnya itu Abu Dawud itu. Hadis itu semua nanti kan di dalamnya itu ada yang hukum wajib, ada yang hukum sunnah. Jadi makanya tadi saya katakan ini sunnah tidak wajib. Jadi ada itu yang sunnah, itu yang wajib. Karena bukan sunnah. Kalau sunnah memang dipatok dia sesuatu yang sunnah, memang dia sunnah, tidak wajib. Tapi kalau memang sunnah itu bisa jadi dia yang wajib. Seperti jenggot misalnya. Jenggot itu kan kalau menurut mazhab kita nggak sunnah, nggak wajib. Tapi kalau mazhab Hanafi wajib itu jenggot itu. Makanya banyak ulama kita di mazhab Syafi'i ada yang jenggotnya sedikit aja. Ada yang cukur. Karena tadi perbedaan pendapat hukum jenggot itu kan bahasanya sunnah, tapi mau dari hukumnya nanti dikupas ulama ada yang wajib. Sampai masa mereka mengatakan imam yang tidak berjenggot tidak boleh. Itu mereka.
jenggot itu sudah wajib. Kan begitu. Bahkan kata mereka orang nggak berjenggot itu kayak perempuan. Nah, kayak gitu nanti banyak pembahasan dalam tuh lebih berkembang lagi. Terakhir dia bilang lebih jelek lagi, nanti kita macam-macam lah, ya kan? Makanya mereka umumnya ulamanya, santrinya semua mereka seperti itu. Kalau kita justru ulamanya ada sedikit aja katanya, nggak apa-apa. Karena memang kitabnya begitu menjelaskannya. Maka kalau kita bilang sunnah, harus kita bilang ini tidak wajib. Ada yang kita bilang tidak wajib, ya berarti itu sebenarnya bisa dikatakan masuk ke kategori sunnah. Jadi itu nanti ujung-ujungnya. Jadi sunnah itu sudah penggablangan mendalam, baru jadi sunnah. Yang saya paham di fikih seperti itu. Jadi kalau fikih menyebutkan, memang ada yang bilang Pak guru kita, orang tua kita, ada sunnah, ada sunnah. Tapi kalau sunnah kan masih global. Kalau sunnah itu sudah pendalaman, sudah pendalaman dalam fikih. Seperti sholat sunat, saya itu udah jelas sholat sunat, bukan sholat wajib. Nah, itu yang betul. Sholat sunat sebelum duhur itu nggak bisa dikategorikan lagi, harus diglobalkan lagi. Nggak bisa, itu memang sholat sunat, bukan sholat wajib. Ya lebih kurang seperti itu semampu saya. Mungkin ada penjelasan lagi, insyaallah. Jadi demikian, moderator kita sudah memberikan aba-aba bahwa demikian saja kita tutup pengajian kita ini dalam kadarnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah dan dapat ganjaran yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa taufiq. Rabbana taqabbal minna wa 'alaina innaka as-sami'ul 'alim. Allahumma ja'alna min 'ibadikas shalihin, ja'alna min 'ibadikal muttaqin, ja'alna min 'ibadikal muqarrabin, ja'alna min 'ibadikal shalihin. Allahumma ja'alna wa azwajina wa dhurriyyatina wa tanabina min ahli al-Qur'an al-'azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah.